Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazri, NIM 21086409. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang relevasi play, game, dan sport. Satu, pengertian play. Bermain atau play merupakan suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas-batas ruang dan waktu tertentu yang sudah ditetapkan menurut aturan yang telah diterima secara sukarela, tapi mengikat sepenuhnya dengan tujuan dalam dirinya disertai oleh perasaan tegang dan gembira dan kesadaran. Bermain play mempunyai sifat esensial adalah aktivitas untuk hiburan, tidak dipertandingkan. Bermain adalah segala aktivitas untuk memperoleh rasa senang tanpa memikir berhasil akhir yang dilakukan secara spontan tanpa paksaan orang lain. Bermain adalah fitrah manusia yang hakiki sebagaimana makhluk bermain. Bermain suatu kegiatan yang tidak berpretensi apa-apa. Dalam bermain dapat unsur ketegangan yang tidak lepas dari etika seperti semangat, fair play yang sekaligus menguji ketangguhan, keberanian, kejujuran pemain walaupun tanpa wasit. Dalam hal ini terdapat 7 ciri yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah sesuatu itu bermain atau bukan. A. Bermain dilakukan secara volunteer. B. Bermain itu spontan. 1. Bebas, sukarela dan tanpa paksaan dalam berpartisipasi. Aktivitas bermain disadari pembatasan ruang dan waktu. Hasil dari aktivitas bermain adalah sesuatu yang tidak diketahui atau direncanakan. 4. Aktivitas murni bermain tidak produktif. Peraturan bermain bergantung pada kondisi. Kualitas bermain merupakan bagian dari kehidupan nyata. Game berasal dari kata bahasa Inggris yang memiliki arti dasar permainan. Permainan dalam ini merujuk pada pengertian kelincahan intelektual. Game juga bisa diartikan sebagai arena keputusan dan aksi pemainnya. Ada target-target yang ingin dicapai pemainnya. Kelincahan intelektual pada tingkat tertentu merupakan ukuran sejauh mana game itu menarik untuk dimainkan secara maksimal. Dalam kamus bahasa Indonesia, game diartikan sebagai permainan. Permainan merupakan bagian dari bermain, dan bermain juga bagian dari permainan. Keduanya saling berhubungan. Permainan adalah kegiatan yang kompleks yang di dalamnya terdapat peraturan, play, dan budaya. Sebuah permainan adalah sebuah sistem di mana konflik dalam permainan merupakan rekayasa atau buatan. Ruang lingkup pada games mempunyai karakteristik antara lain: A. Ada kompetisi. B. Hasil ditentukan oleh keterampilan fisik, strategi, kesempatan. C. Pengertian sport. Olahraga telah ada sejak zaman nenek moyang kita dulu. Seiring dengan pertumbuhan usia bumi ini, olahraga juga mencatat sejarah yang cukup panjang. Hadirnya berbagai olahraga baru turut mewarnai kehidupan manusia di muka bumi. Dari sejarah itulah muncul macam-macam harga
olahraga hingga saat ini dilakukan oleh umat manusia. Olahraga merupakan aktivitas yang melibatkan otot besar dalam tubuh kita. Setidaknya kita menggunakan 40% dari otot terbesar tersebut dalam melakukan suatu permainan. Beberapa ahli dan tokoh penting di dunia ini pernah mengemukakan pendapatnya mengenai pandangannya terhadap olahraga, seperti Presiden RI pertama Insinyur Soekarno pernah berbicara tentang pengertian olahraga. Olahraga adalah untuk melaksanakan tiga tujuan evolusi Indonesia, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia yang kuat, masyarakat adil dan makmur, dan tata dunia baru. Dengan kata lain, olahraga adalah alat untuk melaksanakan ampera, amanat penderitaan rakyat. Kata-kata tersebut keluar dalam pidatonya pada saat dulu yang bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Olahraga sebagai ilmu. Untuk memperhitungkan kata-kata ilmu olahraga telah terlebih dahulu mengkaji beberapa perspektif ilmu yang lain. Di antaranya adalah: pertama, olahraga akan dikaji secara ontologi metafisis yang akan diuji secara berdasarkan keadaan olahraga itu dan eksistensinya. Kedua, olahraga dikaji secara epistemologis. Olahraga telah dikaji secara akar pengetahuan dan keilmuannya. Kesimpulan secara hierarki bahwa olahraga dilakukan untuk meningkatkan keterampilan gerak manusia. Pada dasarnya manusia itu hidup untuk bergerak. Gerakan yang dilakukan kian berarti sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Demikianlah penjelasan saya tentang evaluasi play, game, dan sport. Jika ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.